Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran perkuliahan kali ini, yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yaitu seberapa jauh suatu data berada atau menyebar dari pusat rata-ratanya. Dan ukuran penyebaran dibagi menjadi dua, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Misalkan kita memiliki dua sampel cat tembok merek A dan merek B dengan ukuran sampel masing-masing. Jenis cat A mempunyai berat 5,1, 4,9, 5,2, 4,8, dan 5 kg dengan nilai rata-ratanya 5 kg. Kemudian jenis cat B juga memiliki berat 5 kg, 5,9 gram, 4,1, 4,3, 5,7 dan mempunyai nilai rata-ratanya 5 kg. Dari tabel di atas, cat manakah yang perlu kita beli? Jawabannya adalah sebaiknya kita beli cat merek A. Alasannya kenapa kita beli cat merek A? Karena merek A ini dia lebih mendekati rata-ratanya, sedangkan merek B lebih bervariasi daripada merek A. Dan kenapa kita menggunakan atau milih merek A? Karena merek A ini apabila kita salah beli, misalkan kita salah beli dengan 4,8 kg, tetapi di situ kita kurang rugi karena hanya selisih 0,2 gram ya. Sedangkan kalau kita ini memilih merek B, ada di sini ada 4,1. Jadi kita akan lebih jauh daripada nilai rata-ratanya. Baik. Selanjutnya, ukuran dispersi absolut. Di situ ada range atau jarak. Jarak itu merupakan selisih nilai data yang terbesar dengan data yang terkecil. Kemudian range data yang belum dikelompokkan, yaitu R sama dengan XN kurangi X1, di mana R itu adalah jarak, XN adalah nilai data terbesar, XI nilai data yang terkecil. Contoh, keuntungan yang diperoleh pedagang selama 5 bulan dalam jutaan rupiah. Kita lihat ada 5 juta, 5,1 juta, 6 juta, 6,3 juta, dan 7 juta. Maka R-nya adalah 7 juta dikurangi 5 juta. Sehingga range-nya adalah 2. Jadi range-nya adalah 2 juta rupiah. Kemudian range data kelompok, yaitu kita mencari batas bawah kelas terakhir. Batas bawah kelas terakhir di sini adalah 80 dan batas kelas pertama yaitu 20. Atau kita lihat nilai tengahnya. Nilai tengah tertinggi adalah 84,5 dan nilai tengah terendah adalah 24,5. Sehingga batas bawah pertama adalah 20 dan batas kelas terakhir adalah 80, sehingga R sama dengan 60, atau dengan menggunakan nilai tengahnya adalah sama, hasilnya 60. Jadi range-nya adalah 60 juta rupiah. Kemudian kita masuk pada deviasi kuartil. Deviasi kuartil yaitu selisih nilai kuartil ketika K3 dan kuartil pertama dibagi menjadi 2. Jadi kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi 2. Misalnya, hitunglah deviasi kuartil pada tabel di atas. Kita lihat omset penjualan daripada 70 orang ini. Kita cari dulu letak kuartil pertama. Letak kuartil pertama adalah di angka 53,73 dan letak kuartil 3 adalah pada K3 yaitu 71,17. Untuk mencari letak kuartil 1 dan letak kuartil 3 sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Sehingga nilai dari kuartil
deviasi kuartil ini adalah 71,17 dikurangi 53,73 dibagi 2, dapatnya 8,72. Selanjutnya deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata yaitu rata-rata dari jumlah selisih mutlak nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Deviasi rata-rata yang belum dikelompokkan, rumusnya adalah AD sama dengan sigma X1 dikurangi X bar dibagi N. Contohnya, pengeluaran per bulan dari 5 ibu rumah tangga untuk keperluan hidup pada tahun 2009 ada sebagai berikut. 3, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Tentukan deviasi rata-ratanya. Cara menghitung deviasi rata-rata biaya hidup 5 ibu rumah tangga dalam ratusan ribu rupiah, yaitu pertama misalnya Ibu Ani pengeluarannya 300 dalam sebulan, Ibu Di 400, 500, 600, 700, sehingga totalnya semua adalah 2.500.000. Dan ini cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya adalah 5 atau 500. Maka 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. 4 dikurangi min 5 sama dengan min 1. 5 kurangi 5, 0. 6 kurangi 5, 1. 7 kurangi 5, 2. Kemudian nilai ini kita kasih positifkan, sehingga nilainya di sini adalah 6. Min 2 menjadi 2. Min 1 menjadi 1. Yang positif tetap 1, 1, 2, 2. Sehingga menggunakan rumus AD sama dengan sigma XI kurangi X bar bagi N, itu sama dengan 6, yang ini. Kemudian bagi 5. 5 kan adalah jumlahnya nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga 1,2. Jadi deviasi rata-rata biaya hidup 5 ibu rumah tangga tersebut adalah 1,200.000 rupiah atau 120.000 rupiah. AD 120.000 memiliki arti secara rata-rata, ya, ini kelima pengeluaran ibu rumah tangga tersebut menyimpang sebesar 120.000 rupiah. Kemudian deviasi rata-rata data yang belum dikelompokkan, yaitu AD sama dengan sigma FI MI kurangi X bar dibagi N. Karena data yang dikelompokkan ini seperti ini, kita cari dulu FI, MI itu nilai tengah, FI MI adalah perkalian antara FI dengan MI, 24,5 ini, kemudian MI kurangi X bar, itu merupakan MI ini sendiri, dikurangi daripada X barnya ini, X bar, rata-ratanya. Sehingga 24,5 dikurangi 61,9 hasilnya adalah 37,429. Kemudian ini dikalikan dengan FI. Dengan ini kemudian dipositifkan. Yang negatif dipositifkan. Ini dikalikan dengan ini, jadinya ini. Selanjutnya menghasilkan 731,43. Dari tabel di atas dapat dihitung sigma FI MI kurangi X bar sama dengan 7314 ini ya, dibagi dengan 70. Ini FI-nya sama dengan 10,45. Jadi deviasi rata-rata omset penjualan 70 toko adalah 10,45 juta rupiah. Varian dan deviasi standar kita akan bahas nanti. Ya, demikian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Pusing kuliah nggak mempan pakai obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.